Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru pada semester ini, yaitu tentang surat menyurat. Waduh, sudah mulai agak lupa ya surat menyurat itu apa, karena sudah sering banget digantikan dengan adanya teknologi. Eits, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap mempelajari surat menyurat. Nah, untuk materi yang pertama akan kita pelajari adalah tentang surat pribadi. Apa sih surat pribadi? Oke, kita lanjut saja. Ini dia materinya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian surat pribadi. Pengertian surat pribadi itu apa ya sebenarnya ya? Nah, surat pribadi adalah surat yang dibuat untuk keperluan pribadi atau personal. Dan kemudian surat ini ditujukan kepada pihak lain, baik itu pihak individu maupun organisasi dan instansi. Jadi pada intinya, kalau surat pribadi itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang secara individual, yang kemudian dikirimkan untuk orang lain, baik itu orang yang individu maupun pada suatu organisasi atau instansi. Itulah surat pribadi. Dari pengertian surat pribadi tadi, teman-teman, kita bisa mengambil ada dua jenis surat pribadi. Yang pertama, itu adalah surat pribadi tidak resmi. Nah, surat pribadi tidak resmi ini adalah surat pribadi yang dibuat dan dikirimkan untuk kerabat, keluarga, dan sahabat maupun teman. Untuk bahasa yang digunakan dalam surat pribadi tidak resmi itu adalah bahasa yang tidak baku atau bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi, bahasa yang digunakan harus tetap sopan. Nah, untuk jenis yang kedua itu adalah surat pribadi setengah resmi. Surat pribadi setengah resmi ini adalah surat pribadi yang dibuat dan dikirimkan untuk organisasi atau instansi tertentu. Nah, jadi surat pribadi ini dibuat oleh seseorang dan dikirimkan untuk suatu instansi atau organisasi. Bahasa yang digunakan dalam surat ini adalah bahasa yang baku dan terdapat aturan-aturan tertentu untuk menulisnya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari surat pribadi. Yang pertama adalah menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak formal tetapi santun. Yang ketiga adalah menggunakan ragam bahasa tergantung dengan penerimanya. Yang keempat, menggunakan kata sapaan seperti sedang berbicara secara langsung. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Dan yang keenam adalah pemilihan kata emotif atau mengandung unsur perasaan dan pilihan kata ekspresi. Materi selanjutnya adalah tentang struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Alamat dan tanggal surat ini berisi tentang alamat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah salam dan kalimat pembuka. Salam dan kalimat pembuka ini adalah salam pembuka dan juga sapaan pembuka untuk membuka surat tersebut. Yang ketiga adalah isi surat. Isi surat merupakan inti atau isi dari surat yang akan disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup surat. Penutup surat ini merupakan bagian akhir yang digunakan untuk mengakhiri atau menutup surat tersebut. Yang selanjutnya adalah salam akhir. Salam akhir merupakan salam penutup untuk mengakhiri surat. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan ini merupakan nama dan tanda tangan dari si pengirim surat. Cukup sekian dulu pembelajaran kita tentang surat pribadi pada hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.